Selamat malam teman-teman, salam merdeka ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Iya, puji Tuhan karena malam hari ini dan tepatnya 2 hari yang lalu kita sudah merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Dan berhubungan dengan itu, makanya malam hari ini juga kita akan masuk dalam Alkitab bertema Hidup Merdeka yang akan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Semoga kita bisa belajar banyak tentang arti kemerdekaan dan bagaimana Kristus memberikan kemerdekaan kepada kita dan bagaimana kita bertanggung jawab dengan kemerdekaan ini. Oke, nah untuk mengetahui bagian-bagian itu, jadi teman-teman nanti silakan ikut sampai selesai karena kita akan menggali Alkitab dari 1 Petrus 2 hari ini selama 1 jam ke depan bersama kedua guest kita yang akan sebentar lagi kita akan undang, ada Rizky dan juga ada Erni. By the way, kenalin teman-teman. Saya Yulia. Iya, kita akan memandu sebagai host dalam acara Alkitab malam hari ini. Ya. Nah, karena Rizky dan Erni sudah join, kita mau kenalan dulu dengan kedua teman kita ini. Silakan, mungkin dari Rizky dulu perkenalan ke kita semua. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan nama aku Randy Rizky Lowe, tapi biasa dipanggil Rizky, jadi panggil Rizky aja. Nah, aku ini dari STT Setia Jakarta. Aku mahasiswa semester 5 teologi, dan aku tahu PA Alkitab ini waktu Yayasan Sabda datang ke STT kami buat kemarin itu semacam seminar juga ya bisa dibilang gitu, tentang AI gitu. Dan kemudian aku asalnya dari Medan gitu. Oke, salam kenal semua ya. Oke. Thank you. Oke, Rizky. Sekarang kita move ke Erni. Erni nggak bisa ya? Oke, Shalom. Coba Erni tutup Shalom dulu videonya. Oh, Nah, biar videonya aja. Soalnya buffering nih kalau di kita. Kameranya kamu coba matikan dulu. Oke. Sudah? Sudah. Oke, silakan. Shalom, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Erni Mautuka, asal dari Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Pacet. Saya aslinya dari Nusa Tenggara Timur. Puji Tuhan, saya tahu seri Alkitab ini dari Kak Aldo. Jadi kemarin itu diajak ya karena saya senang mengikuti hal ini, jadi saya mau bergabung. Ada ajak dari teman-teman dari Kak Kurnia yang kemarin minggu lalu sudah ikut. Jadi Kak Kurnia mengajak saya, ya saya bersedia untuk mengikutinya. Salam kenal, saya biasanya dipanggil Erni saja. Thank you banyak Erni. Salam untuk semua teman yang sudah bergabung. Ya, kita akan segera mulai ya. Oke, kita akan segera mulai kegiatan Alkitab kita dari langkah 0 dulu sebelum kita membaca dan juga nanti masuk dalam penggalian kita ya. Kita berdoa bersama-sama. Ibu Yulia akan memimpin dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu dan menggali firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya kami boleh mendapat hikmat dari Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti kebenaran yang akan kami gali pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk Rizky dan Erni yang sudah bergabung. Kiranya Tuhan tolong supaya kami semuanya boleh bersama-sama menggali firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga semua sinyal, semua alat device yang kami pakai. Kiranya Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan acara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terusan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Kelihatannya di tempat kita ada yang buffering ya, kalau nggak Rizky, Erdi gitu. Tapi ya mungkin dari akunnya ya. Oke, kita doakan supaya jaringan hari ini bisa lancar. Ya. Amin. Oke, teman-teman, tadi seperti di awal saya bilang ya, kita masih dalam seri Alkitab untuk tema bulan ini tentang kemerdekaan. Jadi 2 hari yang lalu kita sudah merayakan kemerdekaan ke-79.
Amin. pastinya ada banyak ucapan syukur, ada banyak doa yang teman-teman naikkan ya. Kiranya sudah mengambil waktu kemarin untuk kita bisa berdoa bersama-sama bagi bangsa kita. Dan saya sendiri bersyukur, senang banget karena masih bisa pastinya merayakan kemerdekaan kita ke-79. Dan ucapan syukur terbesar ini karena apa ya, beda kali ini gitu ya, untuk perdana kemerdekaan kita dilangsungkan dari Ibu Kota Nusantara atau IKN yang ada di Kalimantan Timur. Jadi kemarin rasanya kusuk banget ketika ya walaupun hanya saya melihat dari streaming gitu ya, tapi melihat bagaimana Tuhan boleh menolong bangsa kita sampai 79 dengan juga pemindahan ke ibu kota baru dan bisa dilangsungkan kemerdekaan di sana. Ya, sangat senang sekali pastinya. Ya, bersyukur karena melalui pendidikan ini kita diingatkan lagi betapa baiknya Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sudah cukup lama, karena 79 tahun, dan kita melihat juga perkembangan yang luar biasa. Dan saya yakin kita semua bangga dengan Indonesia, karena Indonesia sekarang bukan hanya dikenal sebagai negara yang merdeka, tetapi juga negara yang maju, khususnya di kalangan negara-negara di Asia. Ya, kami sungguh bersyukur, kita semua bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik memberkati Indonesia. Iya, dan nantinya siapapun pemimpin kita berikutnya dan yang sudah ditentukan gitu ya, kiranya bisa juga melanjutkan dari kepemimpinan yang sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi dan pemerintah teman-teman pemerintah lainnya. Teman-teman, ada doa nggak untuk Indonesia yang ke-79 tahun? Silakan bagikan di kolom komentar ya. Oke, nah malam hari ini kita masih berhubungan tadi tentang hidup yang merdeka. Kita akan lihat dari 1 Petrus 2. Kalau kita lihat sekilas dari 1 Petrus 2, ini satu pasal ada 25 ayat terdiri dari 3 perikop ya, judulnya tentang Yesus Kristus sebagai batu penjuru ya. Pasal 2 perikop awal ini kan sangat terkenal banget ya, bagaimana batu penjuru yang telah dibuang tapi juga akhirnya diambil menjadi batu penjuru yaitu Yesus Kristus. Terus perikop 2 berbicara tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, dan perikop yang ketiga itu penderitaan Kristus sebagai teladan. Ya. Ini perikop satu pasal yang sangat indah sekali karena Petrus menyajikan ini sebagai satu harapan dia bagaimana orang-orang yang saat itu menderita boleh tetap merasakan sukacita melalui penderitaan yang ada, dan Petrus terus memberikan semangat kepada mereka untuk bagaimana melanjutkan hidup mengenal Kristus dan juga melanjutkan pelayanan mereka sehingga mereka boleh tetap setia pada Tuhan sekalipun mereka dalam keadaan yang menderita. Iya, oke. Nah, bagian ini akan kita lihat tapi nggak seluruh pasal ya, tapi kita akan fokuskan dari ayat 11 atau perikop kedua. Teman-teman bisa buka Alkitabnya 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Kita akan baca dulu ini ayatnya nanti secara bergantian. Mulai dari Erni dulu ya, baca ayat 11 sampai 13. Nanti lanjut ke Rizky baca ayat 14 sampai ayat 17. Dengan perikop judul, kalau di sini peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, kita ambil judulnya Hidup Merdeka. Silakan Erni. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melewati mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat yang ke-14 sampai 17, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, kutuklah, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Oke. Demikian jauh pembacaan kita ya, 7 ayat dari ini, dari ayat 11 sampai ayat 17, hidup merdeka. Nah, kita akan gali dari langkah pertama dulu. Ya, jadi kita pakai langkah metode SABDA, ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Nah, dari langkah pertama simak,
kita akan melihat satu persatu ayatnya ya, dengan membaca dengan teliti dan melihat, menyimak sama-sama dari ayatnya. Nah, dari Rizky dulu nih, apa nih nasihat Petrus kepada para pendatang dan perantau kalau dilihat dari ayat 11? Oke. Nasihat Petrus kepada para pendatang dan perantau yang ada di ayat 11 ini, teman-teman. Nah, pertama yang harus kita ketahui dulu konteks dari surat ini, itu sedang dalam situasi di mana orang-orang percaya yang hidup di bawah pemerintahan Romawi, yang berada di daerah Asia Kecil yang sekarang adalah negara Turki, mereka sedang mengalami penganiayaan, penindasan karena iman mereka kepada Kristus. Nah, oleh karena itu Rasul Petrus menuliskan surat ini sebagai nasihat untuk mereka yang percaya kepada Kristus agar mereka terdorong dan tetap teguh dalam iman mereka kepada Kristus, tetapi juga untuk hidup dengan cara yang menunjukkan kesetiaan dan integritas bahkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak selalu ramah terhadap mereka. Nah, hal yang pertama ketika Rasul Petrus memberikan nasihat di dalam surat ini, dia menekankan suatu identitas setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu identitasnya sebagai pendatang dan perantau. Nah, di sini Petrus mengingatkan orang-orang percaya bahwa mereka adalah pendatang dan perantau di dunia yang berdosa ini. Ini berarti bahwa dunia ini bukanlah rumah sejati orang-orang yang percaya. Mereka adalah warga kerajaan Allah dan mereka akan tinggal sementara di dalam dunia yang telah berdosa. Nah, ini identitas yang seharusnya mempengaruhi cara hidup setiap orang yang percaya dalam berinteraksi dan bersosialisasi di dalam dunia berdosa ini. Seperti itu. Yang kedua, di sini juga Rasul Petrus mengingatkan supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, mereka menjauhkan diri dari keinginan daging. Jadi keinginan daging merujuk pada contoh seperti hawa nafsu, godaan yang bersifat nabi yang jatuh ke dalam dosa. Ini mencakup berbagai bentuk godaan, keracunan, kemarahan, nafsu seksual yang saling mengganggu di kalangan muda ya, yang tidak terkendali, kemudian nyeri hati dan lain sebagainya. Nah, di sini Rasul Petrus menasihati bahwa keinginan-keinginan ini semua berperang melawan jiwa, yang artinya dapat merusak kehidupan rohani dan hubungan mereka yang percaya pada Kristus dengan Allah. Dan kemudian juga Petrus melanjutkan pada ayat yang ke-11 ini bahwa ketika kita tergoda oleh keinginan daging, kita akan mengalami yang namanya peperangan melawan jiwa kita. Ini ungkapan menunjukkan bahwa keinginan daging bukan hanya hal yang biasa saja, yang sepele dan semudah itu untuk diabaikan. Tetapi hal ini sangat mengancam dan sangat serius bagi kesehatan rohani setiap orang yang percaya. Jika tidak ditangani dengan baik, maka keinginan dapat menarik orang percaya jauh dari Allah dan membuat mereka tidak efektif dalam panggilan mereka sebagai Kristus. Dengan kata lain, Petrus mengingatkan bahwa orang Kristen harus sadar akan identitas mereka sebagai orang yang sementara saja tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Mereka harus oleh karena itu dengan kesadaran itu mereka harus menjalani ya. Oke. Nah, Erni bisa mute dulu. Iya. Kamu bisa mute dulu suaranya. Iya, kamu mute dulu itu suara audio kamu. Sudah? Oke, udah bisa. Halo Rizky. Rizky gantian. Iya, halo. Rizky, kamu ya, jawabnya pendek saja, tidak perlu baca panjang-panjang. Oke, siap. Iya. Menurut ayat 11 saja tadi. Nasihat Petrus kepada para pendatang dan perantau. Nah, iya oke. Jadi intinya dari nasihat Petrus kepada para perantau ya,
di ayat 11 Ya. ini, dia ingin mengingatkan bahwa orang Kristen harus sadar akan identitas mereka sebagai warga kerajaan sorga. Oleh karena itu mereka harus memiliki, Rizky, ya, kamu jangan baca ya, kamu baca Alkitab saja. Kamu lihat Alkitab di ayat 11. Di dalam ayat 11 itu Petrus memberi nasihat apa? Hanya yang di pasal yang di ayat 11 saja, di pasal 2. Kamu jangan baca tafsiran. Kamu baca ayat saja. Oke, di dalam ayat 11 itu Petrus menasihatkan orang-orang pendatang dan perantau untuk apa? Kalau baca dari ayat 11. Supaya mereka memiliki kehidupan yang menjauhi keinginan-keinginan daging. Ya, betul sekali. Jadi, udah pendek itu aja. Persis jawaban yang ada di ayat. Tidak perlu menafsirkan. Hanya menjawab ayat-ayat saja. Ya. Jadi, Siap. Petrus menginginkan supaya mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang melawan, yang berjuang melawan jiwa. Ya, itu saja ya. Oke, pertanyaan yang kedua untuk Ernie. Ernie, nanti kalau kamu menjawab baru dibuka audionya ya. Kalau tidak, coba di-mute supaya suaranya bisa jelas. Ya. Ernie? Iya. Oke. Nah, kameranya kamu matiin bisa nggak? Kameranya kamu matiin. Oke. Ya, mungkin suaranya akan jauh. Nanti kalau sudah nggak berbicara, tolong di-mute ya. Oke, siap. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya ke ayat 12. Mengapa mereka, ini tadi ya, perantau dan pendatang harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi? Dilihat dari ayat 12. Silakan. Oke. Jadi di sini Petrus memberikan nasihat kepada orang Yahudi supaya apabila ketika mereka difitnah atau mereka mendapatkan perbicaraan omongan-omongan yang tidak sesuai, hal itu bisa mereka tunjukkan melalui tindakan atau perbuatan-perbuatan mereka setiap hari, dan ketika orang lain melihat hal itu mereka bisa memuliakan Tuhan kita. Iya. Oke. Ya, kalau sudah bicara apa namanya di-mute ya. Nanti kalau kamu mau bicara nanti dibuka lagi audionya. Karena kayaknya ada suara statik di apa namanya di audio kamu atau earphone kamu mungkin. Gini, atau Ernie bisa pindah dulu ke tempat yang agak kecil ruangannya supaya nggak terlalu menggema suaranya. Kayaknya kamu di ruangan besar ya. Suaranya cukup menggema sekali. Ya. Oke. Nah, tadi Ernie sudah menjawab ya. Jadi kenapa mereka harus memiliki cara hidup yang baik yang sudah ditekankan supaya ketika ada yang memfitnah mereka, mereka bisa membuktikan dari perbuatan baik mereka ya dengan memuliakan Allah gitu ya. Jadi ketika mereka berbuat baik, mereka bisa melihat nggak ada alasan lagi untuk memfitnah orang-orang pendatang atau orang-orang perantau, di mana Petrus fokus menulis suratnya kepada mereka gitu ya. Di tengah kelompok yang minoritas, di tengah kelompok yang mayoritas mereka bisa membuktikan imannya dengan perbuatan saleh atau perbuatan baik mereka. Ya, kita akan lihat ke bagian berikutnya ya. Teman-teman di rumah juga bisa sekali untuk bergabung, untuk saling menjawab atau merespon sehubungan dengan ayat-ayat yang kita gali. Nah, ayat 13 dan ayat 14 ya, Rizky. Siapa yang disebut lembaga manusia di sini dan mengapa Petrus memerintahkan mereka untuk tunduk kepada lembaga manusia dari ayat 13 dan ayat 14. Silakan. Ya, Rizky, buffering juga ya? Di mute dulu suaranya. Di unmute dulu karena kamu belum. Oke. Cek. Oke. Oke, silakan.
Atau kalau enggak kameranya kamu matiin juga bisa, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Oke, nanti kalau sinyalnya sudah bagus, nanti kamu nyalain lagi kameranya ya. Oke, thank you. Siap, siap. Oke ya, jadi di ayat yang ke-13 dan ke-14 ini lembaga manusia yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah seperti pemerintahan raja, kaisar, dan wali-wali negeri seperti itu. Dan mengapa orang-orang yang percaya harus tunduk kepada mereka? Karena pada ayat yang ke-14 dijelaskan di situ bahwa setiap pemerintahan lembaga-lembaga maka yang manusia itu dipakai Tuhan untuk menyatakan hukuman dan juga menyatakan pujian kepada orang yang berbuat baik. Seperti itu. Iya, betul. Dan disebut lembaga manusia ini artinya adalah pemerintah atau raja yang dipilih oleh Allah atau yang diberikan kuasa oleh Allah untuk mengatur negara. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan kuasa untuk menghukum orang yang bersalah atau memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada mereka yang berbuat baik. Ya. Ya, jadi pemerintah ini alat percaya bisa memantau dunia sebagai punya otoritas tertinggi di dalam dunia gitu ya, dan ini satu hal yang menunjukkan di mana mereka juga harus taat kepada pemerintahan yang ada di dunia gitu, dan ini juga demi demi Tuhan juga gitu, demi kehendak Allah juga mereka lakukan ini gitu, dan ada di dalam kehendak Allah. Demi menjaga keadilan dan kebenaran di dunia ini sehingga Allah memberikan kuasa kepada mereka. Dan kenapa kita harus tunduk? Supaya kita boleh melihat bagaimana Allah bekerja melalui lembaga manusia ini untuk memerintah atau mengatur keadilan dan kebenaran di dunia ini. Iya. Oke, ayat 15, Erni bisa di-unmute ya. Mengapa Allah menghendaki mereka untuk berbuat baik kalau dilihat ayat 15? Nah, kalau dilihat dari ayat 15 ini, di sini kenapa Allah menghendaki supaya mereka berbuat baik, karena supaya mereka itu bisa membungkamkan atau membungkamkan kepicikan atau apa yang dikatakan orang itu, apa yang ingin mereka katakan atau ingin orang-orang melakukan supaya memutarbalikkan kebenaran itu bisa dibungkamkan. Jadi mereka tidak bisa berdalih untuk menyalahkan kekristenan, menyalahkan orang-orang Yahudi itu. Iya, untuk membungkam orang-orang yang bodoh, karena disebut bodoh bukan karena secara intelektual bodoh gitu ya, tetapi karena mereka tidak mengenal Allah dan mereka memakai kepandian manusia untuk menipu atau memberikan kepicikan di dalam tingkah laku mereka atau tindakan mereka. Iya, jadi ini satu hal yang menunjukkan bahwa perbuatan baik ini kekuatannya besar ya, kekuatannya sangat luar biasa gitu. Jadi satu dorongan juga untuk kita tetap dikatakan berbuat baik demi membungkam fitnah dan kepicikan dan hal-hal yang bisa memutarbalikkan fakta sesuai dengan kebenaran gitu. Itu akan hilang kekuatannya kalau kita terus melakukan perbuatan baik dan bersaksi tentang hal yang baik. Nah, apa yang dilakukan oleh oleh mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan? Ternyata ada juga orang-orang yang demikian. Kalau dilihat dari ayat 16, silakan Rizky. Di-unmute dulu ya. Siap. Nah, di ayat yang ke-16 ini yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu mereka seakan menggunakan topeng untuk menyelubungi kejahatan mereka atau menutupi kejahatan mereka gitu. Jadi mereka menggunakan kemerdekaan untuk berdalih sehingga mereka dapat melakukan yang namanya hal-hal yang berdosa seperti itu. Tetapi kan kalau kemerdekaan yang di dalam Kristus tidak seperti itu. Demikian. Betul. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan kita sudah merdeka untuk berbuat baik, maka haruslah kita menggunakan kemerdekaan kita untuk melakukan yang baik. Tapi celakanya ketika kita sudah merdeka, kita bisa justru melakukan kebalikannya. Kita menggunakan kemerdekaan itu dengan cara yang salah, sehingga kemerdekaan yang kita pakai itu justru untuk mencelakakan orang lain atau justru tidak memuliakan Allah. Iya, jadi ketika
Petrus mengatakan hal ini berarti ada orang-orang yang memang menyalahgunakan kemerdekaan yang mereka dapatkan gitu. Makanya teguran atau warning ini juga disampaikan khusus satu ayat juga oleh Petrus untuk tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang sesungguhnya sejati yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, sebutkan nih apa saja 4 hal ya yang dilakukan oleh orang yang hidup sebagai orang merdeka jika dilihat dari ayat yang ke-17. Silakan Erni. Oke, jadi ada 4 hal yang akan dilakukan oleh orang-orang merdeka, yaitu yang pertama, menghormati semua orang. Yang kedua, mengasihi saudara-saudara. Tuh, di sini dikatakan kasihilah saudara-saudaramu. Yang ketiga, takut akan Allah. Dan yang keempat adalah menghormati raja atau pemerintah. Terima kasih. Jadi ini mewakili masing-masing golongan ya. Menghormati semua orang artinya semua orang yang kita kenal, baik itu orang baik atau orang tidak baik, orang yang kita kenal atau tidak kita kenal. Tetapi golongan yang kedua adalah orang-orang yang kita kenal karena mereka adalah saudara-saudara kita, termasuk saudara-saudara seiman. Lalu kepada Allah, kita harus takut kepada Allah. Kemudian juga kepada lembaga pemerintah atau lembaga manusia atau raja. Ya, itu 4 golongan yang hadir di dalam komunitas masyarakat ya. Oke. Nah, teman-teman, apakah juga sudah menyimak dari 7 ayat yang sudah kita gali barusan, mulai dari ayat 11 sampai ayat 17? Silakan kalau masih ada hal-hal yang seputar sema ini tadi yang ingin ditanyakan gitu ya, atau mungkin belum jelas, kita akan lanjut dulu ke bagian analisa, ini penelitian lebih dalam. Dan Kak Kucil tadi menanggapi pasal ke-11 atau ayat ke-11 nih Kak Kucil? Ayat ke-11 ya, ayat 11 untuk menjauhi keinginan daging dan duniawi. Oke, terima kasih untuk responnya. Teman-teman di rumah yang lain juga silakan ya. Nah, kita akan balik ke Rizky lagi ya, bagian analisa untuk nomor 1. Apa yang dimaksud nih oleh Petrus dengan keinginan-keinginan daging? Tadi di ayat 11 kamu sudah jelaskan sedikit ya, ini mungkin lebih luas lagi arti keinginan-keinginan daging di sini. Silakan. Nah, di sini bisa dijelaskan lebih dalam. Oke, di-unmute dulu ya kalau mau berbicara. Oke, iya. Oke, siap. Nah, keinginan-keinginan daging di sini tentu secara sederhana kita dapat pahami bahwa segala sesuatu keinginan yang membawa kita untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi di sini di bagian ini kata daging di situ dengan bahasa asli yaitu sarx. Dalam perjanjian baru kata daging seringkali digunakan bukan hanya untuk merujuk pada tubuh fisik, tetapi juga pada sifat manusia yang cenderung pada dosa. Nah, dalam tulisan Paulus misalnya, daging digunakan untuk menggambarkan kecenderungan alami manusia yang memberontak terhadap hukum Allah. Kita dapat lihat dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai 8. Nah, dalam konteks 1 Petrus pasal 2 ayat 11 ini, Petrus menggunakan istilah ini dengan makna yang serupa, yaitu seperti dorongan dan keinginan yang berasal dari sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa dan bertentangan dengan kehendak Allah. Maka yang dapat kita pahami keinginan-keinginan daging pada tulisan Rasul Petrus ini bahwa ia ingin mengingatkan orang percaya agar mereka sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, mereka dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia sekitarnya yang telah berdosa. Sehingga dengan keinginan-keinginan daging itu tidak mencemari kehidupan mereka di dalam dunia yang telah berdosa ini. Sehingga mereka dapat hidup di bawah pimpinan Roh Kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi langkah aplikasinya dalam kehidupan kita ya sebagai orang percaya, ini adalah panggilan untuk hidup suci, sehingga kita menjauhkan diri dari segala bentuk dosa yang merusak jiwa dan hubungan kita dengan Allah. Ini juga merupakan panggilan untuk terus bergantung pada kasih karunia Allah dan kekuatan Roh Kudus dalam melawan dorongan-dorongan yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Demikian, Kak.
Oke, ya, jadi keinginan dagingnya adalah tindakan-tindakan yang berdosa, yang melawan eh, kehendak roh, gitu ya, melawan keinginan roh. Karena ini adalah nafsu duniawi yang selama ini bercokol di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Ya, dan teman-teman spesifiknya keinginan daging itu Petrus jelaskan di ayat 1, nanti bisa dilihat ya. Buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, munafikan, kedengkian, fitnah, dan lain-lain gitu ya. Jadi apa saja sih bentuk-bentuk atau tindakan-tindakan keinginan daging yang dimaksud oleh Petrus di sana terlihat juga di awal pasal gitu dari pasal 2. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa keinginan ini keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Dan ada juga bagian lain kalau masih di perikop ini, ada di ayat yang ke-16. Apa artinya menyalahgunakan kemerdekaan? Kalau dilihat dari tadi ayat 16 gitu ya. Bisa dijelaskan mungkin lebih dalam. Silakan Erni sekarang, giliran Erni. Ya, dibuka dulu ya audionya ya. Oke, ayatnya yang ke-16 di sini jika kita lihat dari bahasa aslinya itu di situ kata Apa? Menyalahgunakan kemerdekaan. Menyalahgunakan kemerdekaan ini sebagai menyelubungi kejahatan. Ya. Di situ berkata bahwa hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi. Nah, menyelubungi ini dalam bahasa aslinya sebagai kedok perbuatan buruk. Nah, bahasa aslinya tidak sempat saya tulis di sini, namun yang perlu ditegaskan bahwa kadangkala kita sebagai manusia kita menggunakan kemerdekaan yang ada dalam diri kita sebagai suatu kedok, sebagai suatu cara kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di sini Petrus menegaskan kepada orang-orang Yahudi yang saat itu ada di tempat pembuangan, tempat di mana di daerah kekuasaan bangsa Romawi. Nah, itu di sana Petrus menegaskan agar kemerdekaan mereka yang mereka miliki jangan mereka salah gunakan. Karena walaupun Tuhan sudah menebus mereka, walaupun Tuhan sudah memberikan kebebasan kepada mereka dari ikatan dosa, namun satu hal yang perlu diingat bahwa kebebasan yang mereka miliki itu tidak sepenuhnya mereka miliki. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, bagaimana caranya kita mempergunakan kemerdekaan yang kita miliki sebaik-baiknya agar memuliakan Tuhan dan kita tidak salah mempergunakan kemerdekaan yang kita miliki. Mungkin dari saya cuman itu. Saya minta. Ya, terima kasih Ardi. Jadi yang dimaksud Paulus kemerdekaan di sini bukan Petrus, sorry. Yang dimaksud Petrus ini bukan kemerdekaan secara politik ya, karena saat itu bangsa Israel masih ada di dalam kekuasaan Romawi, di dalam penjajahan. Jadi Petrus bukan berbicara tentang kemerdekaan secara politik, tapi kemerdekaan rohani yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini sangat disayangkan sekali orang-orang yang sudah mendapatkan kemerdekaan karena Kristus, yaitu kemerdekaan rohani, yaitu dia sudah diampuni dosanya dan sudah diselamatkan oleh Kristus, tetapi kemerdekaan itu tidak digunakan untuk melakukan yang baik, tetapi justru untuk melakukan yang tidak baik. Jadi kemerdekaan ini bukan kemerdekaan yang diinginkan oleh Kristus, dan itu menjadi satu hal yang sangat bermasalah yang disoroti oleh Petrus ya. Iya, jadi jangan sampai kita menggunakan kebebasan itu ya, kebebasan yang Allah berikan khususnya dalam hal kerohanian, lepas dari belenggu, dari dosa dan juga hukum yang selama ini jadi kuk gitu ya, untuk melakukan perbuatan daging tadi, untuk melakukan perbuatan dosa. Tapi sebaliknya dituntut kita untuk bertanggung jawab atas kemerdekaan yang diberikan Allah, yaitu melayaninya dan hidup sepenuhnya di dalam ketaatan kepada Allah gitu. Nah, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi. Ini satu pertanyaan nanti Kak Abraham kita bahas di bagian berikutnya ya, karena sangat berkaitan pertanyaannya dari Kak Abraham nih. Oke, jadi secara kesimpulan teman-teman, Rizky,
mungkin ke Rizky lagi ya. Apa inti utama pesan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ini? Setelah kita tadi simak dan juga analisa. Silakan Rizky. Boleh di-unmute? Nah, kalau dari aku kesimpulan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 ini, ya di mana kita telah mengetahuinya tadi konteks dari surat ini adalah situasi di mana orang Kristen hidup di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi yang selalu dan kadang-kadang memusuhi orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, Rasul Petrus mendorong setiap orang yang percaya untuk memiliki yang namanya keteguhan dalam iman mereka, tetapi juga untuk hidup dengan cara yang menunjukkan kesetiaan dan integritas, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang tidak selalu ramah terhadap mereka karena iman mereka kepada Kristus. Tujuannya agar melalui kesaksian hidup orang yang percaya kepada Kristus, kiranya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus bisa melihat perbedaan dalam hidup mereka, dan pada akhirnya semua orang memuliakan Allah, dan juga menasehatkan kepada setiap orang yang telah diselamatkan atau yang menerima kemerdekaan dari dosa itu, untuk mereka tidak menyalahgunakan kemerdekaan tersebut dan mereka dapat melayani satu dengan yang lain. Demikian dari aku, Kak. Oke, jadi inti utama dari pesan Petrus di dalam 1 Petrus ini adalah bagaimana orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus dapat melakukan perbuatan baik. Karena dulu sebelum mengenal Kristus, mereka melakukan perbuatan baik untuk motivasi yang salah. Tetapi sekarang mereka boleh melakukan perbuatan baik untuk menunjukkan bahwa mereka sudah diselamatkan, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Iya, dan ketika mereka melakukan perbuatan baik juga selalu nggak baik hasilnya ya, karena mungkin tuduhan tetap ada, fitnah tetap ada, tapi Petrus sepenuhnya meneguhkan mereka gitu ya, dan perbuatan baik di sini bukan untuk merekanya gitu, tetapi demi kemuliaan Allah, dan juga perbuatan baik juga bukan untuk sesama saja, tetapi tadi ya kepada lembaga-lembaga pemerintahan, kepada petinggi-petinggi, dan juga kepada ya, karena Tuhan kasih pemerintahan untuk bisa menjalankan satu negara, satu wilayah, kita juga harus tunduk kepada mereka. Oke, nah bagaimana membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan? Bagaimana menurut Erni dari pembahasan kita malam ini? Untuk membuktikan kita adalah hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan. Ya, jadi untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang telah dimerdekakan, malam hari ini kita diingatkan bagaimana hidup kita, dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan nilai-nilai Kristus yang ada dalam diri kita, agar kita bisa mencerminkan dan membuktikan siapa Tuhan kita yang kita sembah, dan tetap teguh dalam integritas kita, teguh dan tidak gampang menyerah, tetap kuat di dalam Tuhan, agar apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, kita tetap berserah kepada Tuhan, dan segala sesuatu pasti kita lewati bersama Tuhan. Iya, bukti bahwa kita sudah dimerdekakan adalah sekarang kita bisa melakukan perbuatan baik, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Di-mute dulu ya. Oke. Iya. Ya, bukti bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan adalah kita sekarang boleh dengan bebas melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Iya. Jadi silakan teman-teman, dan kita malam hari ini ya, kita adalah orang-orang merdeka dan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sudah dimerdekakan. Biarlah kita juga bisa menjalani kemerdekaan ini dengan hidup yang benar, dengan hidup yang berbuat baik, dengan hidup yang tunduk kepada otoritas Allah, kepada negara kita, kepada pemerintahan kita, dan menghormati sesama kita juga, dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak nasihat praktis juga yang disampaikan di sini. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Abraham ya. Surat Petrus ini relevan di bangsa Indonesia. Hal apa yang membuat orang percaya seringkali amnesia rohani dan menyalahgunakan kemerdekaan tersebut? Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan
pertanyaan doa diskusi. Iya, sama, hampir mirip dengan pertanyaan diskusi. Mungkinkah ada orang-orang yang sudah merdeka dalam Kristus menyalahgunakan kemerdekaannya? Gimana menurut Rizky nih? Silakan. Di mute, di unmute, sorry. Oke. Gimana Audionya diaktifkan dulu ya, audionya sebelum berbicara. Gimana? Oke, silakan Rizky. Ya. Boleh diulang pertanyaannya tadi, Kak? Nah, Sorry. mungkinkah orang yang sudah merdeka di dalam Kristus menyalahgunakan kemerdekaannya? Mungkin nggak? Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan ini, kalau dari aku, tentu ada kemungkinan bagi orang-orang yang sudah merdeka untuk kemudian menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua orang telah berdosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Meskipun orang telah percaya kepada Kristus dan kemudian mereka menerima kemerdekaan dari dosa melalui penebusan Kristus, tentu mereka masih hidup di dalam dunia yang jatuh dan memiliki sisa-sisa dosa dalam diri mereka. Ini berarti bahwa bahkan orang yang telah dimerdekakan saja juga masih mungkin ya untuk tergoda, untuk berbuat dosa, untuk tergelincir dalam dosa dan menyalahgunakan kemerdekaan yang telah diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya perjuangan. Makanya seperti di ayat yang 11 tadi, yaitu kita akan mengalami yang namanya peperangan antara daging dan roh. Ketika kita digoda oleh dosa itu. Ya. Dan oleh karena itu, ya. Lanjut. Ya, saya lanjut ya. Oleh karena itu, dalam proses pengudusan ada pekerjaan Roh Kudus di sana dalam kehidupan orang yang percaya untuk menjadikan mereka semakin serupa dengan Kristus. Meskipun orang percaya telah dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman dosa, pengudusan adalah proses yang berlangsung seumur hidup kita, di mana mereka secara bertahap dibebaskan dari kuasa dosa. Tadi walaupun kita sudah dimerdekakan, tentu akan ada masa-masanya di mana kita akan mungkin tergelincir untuk menyalahkan kemerdekaan itu, tapi karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka tentu di dalam Roh Kudusnya, Rohnya yang kudus akan kembali memimpin kita untuk kita berjalan di dalam kemerdekaan yang sejati itu. Demikian, Kak. Iya, jadi mungkin ya orang yang sudah dimerdekakan mungkin masih bisa berbuat dosa. Karena apa? Karena masih ada manusia lama. Sebenarnya secara status kita sudah tidak ada sisa-sisa dosa. Karena secara status kita sudah diampuni oleh Tuhan dosa kita baik sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi masih ada manusia lama yang masih hidup bersama dengan kita. Nah, itu yang sering menyeret kita untuk kembali hidup sebagai manusia yang lama, ya. Iya, makanya ayat 11 kata berjuang tadi yang Rizky bilang, aku pikir aku juga setuju ya. Kalau di versi lain itu pakai kata bertempur, berperang gitu ya. Jadi memang hidup ini adalah penuh dengan peperangan, penuh dengan pertempuran gitu. Harus ada usaha keras yang kita jalani sebagai orang-orang yang sudah merdeka, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri gitu, tapi tadi pertolongan dari Roh Tuhan yang menolong kita supaya bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, karena keinginan daging bukan cuma nawarin ini dosa, ini hal yang tidak benar gitu, tapi tadi dikatakan ingin mengalahkan jiwa kita. Jadi memang sebenarnya usaha dari keinginan daging ini benar-benar menghancurkan kita, bukan cuma nawarin ini dosa apa enggak gitu. Jadi perlu berjuang gitu dengan pertolongan daripada Tuhan. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman bagian berikutnya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan juga nih ya dari Kakak Ocha tadi sehubungan dengan pemerintahan kita ya. Bagaimana respon kita jika lembaga manusia yang ada justru melakukan hal yang sebaliknya, menghukum orang benar dan menghormati orang jahat? Bagaimana nih menurut pandangan Rizky atau Ernie? Ada yang mau bisa menjawab? Ernie dulu deh. Silakan Ernie, bisa di-unmute audionya. Sorry Kak, bisa diulang pertanyaannya? Iya, ini kan lembaga pemerintahan sempat kita bahas. Ada yang justru melakukan
hal jahat gitu ya, menghukum orang benar dan menghormati orang jahat. Gimana tuh? Ya, uh, menurut saya memang akhir-akhir ini itu yang kita alami di sekitar sekeliling kita, bagaimana ada perbedaan, maksudnya ada hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Namun menurut saya hal itu memang itu yang harus kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan yang sudah tercatat bahwa pada akhirnya memang orang percaya akan mengalami hal-hal yang menggoncang imannya masing-masing. Oleh karena itu, bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan dan terus menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin dari saya cuman itu. Iya. Ya, kalaupun ada Kakak Ocha, itu untuk sementara. Pemerintah yang seperti itu pasti nanti akan dihukum oleh Tuhan. Cepat atau lambat, pasti nanti akan dihukum oleh Tuhan. Kadang kita melihat ketidakadilan untuk sementara waktu, tetapi nanti pada akhirnya Tuhan akan menyatakan keadilan. Sebenarnya ada pertanyaan sebelumnya nih dari TSC Bram, konteks surat Paulus ini relevan di bangsa Indonesia. Hal apa yang membuat orang percaya seringkali amnesia rohani dan menyalahgunakan kemerdekaan tersebut? Ada yang mau menjawab? Hal apa yang membuat orang percaya seringkali amnesia rohani atau lupa secara rohani dan menyalahgunakan kemerdekaan tersebut? Ya, Rizky mungkin bisa menjawab. Oke, ya. Jadi kalau menurut aku ya dari surat Petrus ini, apa yang membuat orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, tapi akhirnya menjadi amnesia rohani seperti itu, sehingga menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Nah, kalau menurut aku banyak saat ini ya orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang ada di dalam gereja, mereka selalu merasa karena mereka hidup di dalam gereja, karena mereka bertumbuh di dalam gereja dan melayani di dalam gereja, mereka menganggap diri mereka yang paling suci, sudah yang paling benar, sehingga membuat yang namanya tembok antara orang yang ada di dalam gereja dan orang yang ada di luar gereja. Nah, oleh karena itu ini akan membawa setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk menjadi lupa diri seperti itu, lupa diri bahwa mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah kebenaran dan di luar yang mereka lakukan adalah kesalahan, sehingga seringkali setiap orang itu merasa menjadi amnesia rohani seperti itu dan terakhirnya menjadi menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Menurut aku seperti itu. Ya, pertanyaannya adalah hal apa yang membuat orang percaya menjadi seperti itu? Saya yakin itu merupakan satu perjuangan yang masih kita lakukan bersama-sama ya untuk tidak hidup di dalam dosa. Karena itu hal apa yang membuat itu ya pasti dosa atau keinginan daging atau kuasa kedagingan yang masih bercokol di dalam hidup kita karena kita masih hidup di dunia ini, ya. Ya, sedang menunggu proses pengudusan dari Allah. Kalau kita terus berjuang, maka kita akan terus menang dan kehidupan rohani kita akan semakin lama semakin menjadi serupa dengan Kristus. Tapi sebelum itu terjadi, seringkali memang kita masih harus jatuh bangun karena kuasa dosa yang masih terus menggoda kita. Oke, ini ada tanggapan dari Ibu Broto. Sebagai hamba Tuhan yang sudah merdeka, kita dibebaskan dan dilayakkan melakukan kehendak Allah, menjadi warga kerajaannya. Sekali lagi ya, kita menjadi warga kerajaannya. Jangan takut dengan intimidasi dunia. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Tuhan akan terus menolong kita ya. Dari Kak Krucil, respon pertanyaan orang yang menyalahgunakan kemerdekaan ada. Dan saat ini banyak muncul, bahkan seperti tidak takut akan dosa. Iya. Bahkan mau berlumpur di dalam dosa ya. Wah, ini hal-hal ini harus kita antisipasi bersama. Ini tantangan kita bersama ya untuk kita menang terhadap dosa dan merdeka sepenuhnya, benar-benar merdeka. Jangan merdeka yang masih dijajah ya. Tapi Ya, sepenuhnya merdeka. kalau sampai nanti
kita terus-menerus berkubang di dalam dosa, kayak kata Rasul Paulus, maka kemungkinan besar kita sebenarnya belum merdeka. Kalau dia sudah merdeka dan sungguh-sungguh merdeka, maka dia akan terus berjuang dan akan terus mengalami hasil yang baik dari perjuangannya, yaitu semakin hari semakin kecil kuasa dosa yang menggenggam dia, gitu ya. Ya. Oke, nah bagian terakhir teman-teman, sebagai komitmen kita juga sehubungan dengan apa yang sudah kita gali malam hari ini, dalam rangka khususnya kemerdekaan kita tahun ini 79 tahun 2024, apa langkah praktis yang akan teman-teman lakukan untuk memaknai kemerdekaan di dalam Kristus? Ini kemerdekaan rohani kita ya, di dalam Kristus. Nah, silakan dari Erni dulu, nanti lanjut ke Rizky. Oke, langkah praktis sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, yaitu dari saya yang pertama, berusahalah sebaik-baiknya hidup di dalam pimpinan akan Roh Kudus, agar apa yang kita lakukan dalam setiap hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Yang kedua? Oke, yang kedua, bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, bagaimana kita mencerminkan nilai Kristus ada dalam diri kita, karena hidup kita adalah kesaksian kita juga, dan sehingga ketika orang lain melihat, mereka boleh memuliakan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ketika mereka melihat tingkah hidup kita, mereka bisa memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Ada lagi? Oke. Mungkin dari saya cuma itu. Oke. Kasih. Terima kasih Erni. Sekarang dari Rizky, apa nih komitmennya? Oke, kalau dari aku komitmen dalam rangka kemerdekaan RI yang kedua 79 tahun ini, itu langkah praktisnya ya yang pertama melalui kesadaran yang kita miliki bahwa kita sesungguhnya dan sejatinya adalah warga kerajaan surga. Oleh karena itu hendaknya kita melayani dengan kasih. Kita melayani sesama kita dengan kasih karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Yang kedua, menjadi teladan dalam ketaatan akan hukum, ya baik itu hukum yang ada di negara kita atau dimanapun kita berada, dan juga firman Allah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, tentunya kita juga harus meningkatkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, kita sangat perlu meningkatkan yang namanya kesatuan dan persatuan. Justru kita jangan membangun tembok di tengah-tengah kehidupan gereja atau masyarakat, tetapi hendaknya kita dapat menyatu dengan orang-orang yang ada di luar gereja, sehingga kita dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan itu. Nah, melalui itu semua, sehingga kita dapat memuliakan Allah dalam segala pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, Kak. Ya. Merdeka. Oke, terima kasih Rizky. Sudah banyak sekali aplikasi praktis yang akan dilakukan, dan tadi dari Erni juga 2 hal yang sudah dilakukan. Dan teman-teman di rumah juga harapannya juga bisa berbagi aplikasi dan komitmen juga sehubungan dengan kemerdekaan di dalam Kristus yang sehubungan dengan kemerdekaan RI kita ke-79. Kiranya kita juga benar-benar menikmati kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus dengan cara hidup di dalam Dia benar, tadi ya, tidak hidup di dalam kedagingan lagi, dan juga taat kepada pemerintahan kita, dan terus berbuat baik, ya itu diulang Petrus berkali-kali, terus melakukan perbuatan baik supaya kita bisa membungkam orang-orang yang fitnah kita. Meskipun mungkin berbuat baik rasa-rasanya tidak ada hasilnya, tapi jangan lelah berbuat baik ya, terus dan terus. Karena Tuhan melihat setiap perbuatan kita ya. Manusia mungkin kita melakukan perbuatan baik, manusia malah makin itu ya memfitnah kita gitu ya. Tapi yang kita muliakan adalah Tuhan gitu ya. Ya, itu mungkin dari saya, mungkin kesimpulan akan diberikan oleh Ibu. Ya, kita bersyukur ya bahwa kita adalah orang-orang merdeka karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita yang dahulu adalah hamba dosa, sekarang sudah dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dan karena kita sudah merdeka, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah, maka Allah menuntut kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kita adalah hamba Allah. Maka kita harus melakukan apa yang Allah inginkan, bukan lagi melakukan apa yang dosa inginkan, tetapi apa yang Allah inginkan.
saya bersyukur tadi dari aku dan juga dari Rizky kita belajar, kita harus terus berjuang ke sana karena kuasa dosa ini masih sering menarik kita, manusia lama kita masih sering menggoda kita, tetapi dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, dengan kekuatan yang dari Allah dan dari Roh Kudus, maka kita mampu untuk membebaskan diri dan terus-menerus berjuang untuk menang dan mengalami kemenangan di dalam perjuangan kita untuk melawan dosa yang bercokol di dalam hidup kita. Ya, semoga apa yang terus kita perjuangkan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena orang lain yang melihat itu menjadi tadi seperti apa yang Rizky katakan dan juga Arni katakan, kita menjadi kesaksian yang baik bagi Allah karena mereka akan memuliakan Tuhan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Thank you. Amin. Ya, Rizky, Erni bisa aktifkan videonya. Karena kita sudah di akhir sesi hari ini. Ada tanggapan juga dari Yakub Pisdon. Langkah praktisnya, tapi di mute ya. Videonya bisa diaktifkan, tapi suaranya di mute. Suaranya bisa di mute. Oke. Langkah praktis dari Kak Yakub ini, hiduplah yang jauh dari keinginan daging. Ayat 11, dan hidup dengan baik katanya ayat 12, jadilah taat ayat 13 ayat 14, hiduplah sebagai hamba Allah ayat 16. Ini lengkap banget nih dari Kak Yakub, semua ayat diborong ya. Terima kasih sekali lagi Rizky, terima kasih sudah berjuang 1 jam ini untuk bisa berbagi gitu ya, meskipun tadi ada beberapa kondisi jaringan, harapannya juga bisa jadi berkat untuk teman-teman. Dan Erni, silakan buka kamera Erni. Erni bukan buka audio, buka kamera. Sudah ya? Oh, Erni sudah buka kamera ya, ngebug nih di tempat kita. Oke, Erni dan Rizky, terima kasih banyak. Kiranya terus jadi berkat dan terus mengalami kemerdekaannya. Sudah mengalami dan hiduplah sebagai orang-orang merdeka kita semua. Oke, hari ini kita akan tutup dalam doa. Silakan Rizky bisa menutup dalam doa. Ya, di unmute dulu Rizky. Oke. Oh iya, sorry. Oke, kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada malam hari ini, di mana melalui perkenanan Tuhan bagi setiap kami dapat melangsungkan Alkitab pada malam hari ini tentang kemerdekaan, dan berasa setiap materi pembahasan firman Tuhan yang kami sharingkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya. Dan Tuhan, kiranya Engkau tetap dan terus pakai lembaga Yayasan Sabda bersama dengan program Alkitab ini untuk terus mengabarkan firman Tuhan melalui perangkat digital seperti ini, sehingga banyak jiwa juga dimenangkan dan dipulihkan melalui kebenaran firman yang diberitakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, ada Kak Erni, ada Kak Roma, ada Ibu, ada saya juga, dan biar Tuhan juga memberkati kami dalam pelayanan pemberitaan firman yang akan kami lakukan ke depannya. Di dalam nama Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam pertemuan malam hari ini. Amin. Amin. Ya, thank you Erni, thank you Rizky. Bye, sampai ketemu ya. Ya. Salam. Salam Ayo PA. Thank you teman-teman yang lain. See you next week. Dan teman-teman, kita akan bertemu minggu depan masih di jam yang sama, Alkitab 19.30 sampai selesai. Masih dengan tema kemerdekaan, yaitu tanggal 26 Agustus ya. Hidup adalah Kristus. Jika hidupmu adalah Kristus, carilah perkara yang di atas ya. Kita akan belajar dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Silakan teman-teman aktifkan notifikasinya, dan ketika live bisa bergabung dan ikut PA bersama dengan kita.